Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara Kombel yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Hari ini kita kembali lagi bersama Ibu dan Bapak Guru SKKDW 01. Semoga semangatnya tetap terus sampai nanti ajaran baru. Nah, untuk Kombel hari ini itu tentang disiplin positif yang akan diarahkan atau diberikan kepada Ibu Eka. Untuk Bu Eka, silakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang telah saya dapat pada kegiatan lokal minggu lalu, yaitu tentang disiplin positif. Nah, materi ini sangat penting karena berhubungan dengan kegiatan workshop kita besok ya. Nah, apa itu disiplin positif? Apakah rekan-rekan ada yang pernah mendengar atau ada yang tahu? Kita kalau misalnya di kelas, mungkin pasti ada aja murid kita ya, anak-anak kita yang melakukan pelanggaran atau tidak taat aturan. Apakah di sini ada yang mau memberikan contoh kasus yang pernah dialami? Apa yang ibu bapak guru lakukan kepada anak tersebut? Apakah memberikan hukuman atau memberikan teguran atau mengajak berbicara dari hati ke hati atau seperti apa? Datang, kita nggak mungkin langsung kenapa lambat gitu ya, pasti dia akan kaget gitu. Guru saya tiba-tiba marah gitu. Paling saya tanya dengan hati ke hati ya Bu ya, dilihat anaknya dulu, tanya mulai dari menyapa, kemudian diberikan kenyamanan, dia dulu baru ditanya kenapa terlambat. Karena anak saya belum ada komunikasi, mereka hanya senyum-senyum kepada saya. Pengalaman saya ya selama ini ada anak yang tidak taat aturan ya. Salah satunya terlambat gitu ya. Mungkin karena saya mengajar anak kelas 2, terus anaknya juga kurang memahami ya. Jadi mungkin saya panggil orang tuanya. Karena semua itu orang tuanya kan, terlambat dan tidaknya. Anak cuma ngikut aja kan gitu. Tergantung orang tuanya. Itu aja sih. Liga 1 untuk kelas 10B khususnya, kalau terlambat dia meminta maaf. Bu maaf, misalnya Ina terlambat karena kesiangan kayak gitu. Mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Nah, itu apakah merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, yang satu konsekuensi. Sekarang yang kedua, berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat. Hukuman. Apakah teman-teman di sini lebih banyak menggunakan hukuman atau konsekuensi? Intinya disiplin positif itu disiplin ya, bukan karena dia takut. Kalau misalnya dia takut, itu kan berarti jangka pendek nih. Ketika misalnya sekarang kelas 10 kesiangan, takut sama baik kan dimarahin. Nanti kelas 11, gurunya juga marah-marah, jadi dia kesiangan lagi. Nah itu kan berarti jangka pendek dampaknya. Jadi itu berdampak pada pembentukan karakter, pembiasaan. Ya, jadi anak akan otomatis terbentuk karakternya. Kemudian muncul pembiasaan yang baik tanpa harus ditakuti, tanpa diiming-imingi. Ya, ditakuti dengan hukuman atau nanti kalau kamu bisa saya kasih kue, saya kasih, itu tidak boleh. Ya, itu kuncinya seperti itu ya, kuncinya seperti itu. Jadi itu sedikit tambahan dari saya. Kalau setiap pulang matiin kipas tanpa disuruh ya, terus merapikan kursi, meja, itu apakah termasuk disiplin positif juga? Peserta didik kita seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau ke sekolah itu pakai jaket, kemudian tidak ada pengawasan dari orang tuanya. Dia kemana-mana pakai kaos gitu. Sempat saya tanya, kenapa kamu pakai kaos? Baju kamu mana? Gerah Bu. Nah itu mungkin kalau kita ketahuan cuma sekali doang. Tapi kan kalau misalnya dia dilakukan setiap hari, berarti kan itu kan tidak ada pengawasan dari orang tuanya.
tidak ada penguatan dari orang tuanya. Dan itu akan menjadi suatu virus bagi teman-temannya. Apakah itu diperlukan suatu disiplin pada anak-anak? Kemudian apakah tidak terjadi komunikasi antara orang tua, komite, kemudian sekolah? Itu bagaimana Bu Eka untuk pandangannya? Terima kasih. Menerapkan disiplin positif tentunya harus wajib gitu ya, melibatkan orang tua juga, lingkungan juga untuk sama-sama memberikan pemahaman terus menerus kepada anak tentang disiplin positif itu. Kita garis bawahi ketika kita ingin mengajarkan suatu disiplin, kita hindari untuk memberikan hukuman dan Akan diberikan kepada Ibu Lia sebagai kurikulum. Silakan Ibu. Tugas saya hari ini menyampaikan kegiatan workshop yang akan kita lakukan besok. Tema workshop kita itu pembuatan media pembelajaran berbasis AI untuk meningkatkan pemahaman tentang disiplin positif dalam kurung menghindari hukuman fisik bagi pendidik SKH YKDW 01 untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Kenapa saya mengambilnya yang IT? Karena memanfaatkan untuk keberlangsungan dan keberlanjutan Kegiatan belajar ini diberikan oleh Bapak Udang Suryatno, MPD. Untuk Bapak Udang Suryatno, silakan. Besok dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang mau izin sekarang aja ya, besok supaya nanti tidak mengganggu kinerja dari kami ya. Jadi kalau kita izin ya sekarang aja. Yang kedua, karena tanggal 1 sudah tidak aktif lagi ya Bu Natalia, insya Allah tanggal 29 kita ada selamatan ya, syukuran selamatan. Jadi nanti di ruangan saya akan ada acara doa bersama, nanti akan dihadiri oleh Bu Natalia dan keluarga. Dan ini khusus keluarga besar KDW ya. Jadi intinya diharapkan untuk besok agak lebih kondusif ya, karena barusan sudah ketemu dengan narasumbernya. Insya Allah setengah 9 sudah ada yang di sini. Barangkali itu aja yang boleh sampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekian Pombel hari ini, maka saya tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.